yang tinggi ya mungkin cepat juga nyampainya. Kalau kita lambat ya mungkin lambat juga. Tapi kalau kilometer itu walaupun kita cepat, walaupun kita lambat juga tetap segitu ya guys. Dan ini saya pulang jam 8 ya tadi, soalnya kalau di jadwal itu pulang jam 7, tapi pas saya masuk shift itu ada urusan keluarga ya, atau jadi saya izin ke teman buat masuknya itu jam 8, jadi besoknya masuknya jam 8, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini kita udah mulai memasuki daerah Karangsinom ya, Kecamatan Kandang Haur. Dan saya juga masih coba-coba untuk tes kualitas gambarnya ya, angle video gambarnya itu pas enggak, apakah gambar terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, saya tidak tahu ya, soalnya setiap saya tes lagi dan coba lagi itu hasilnya gambarnya agak terlalu ke bawah, jadi angle kedepannya itu enggak kelihatan semua guys. Saya juga soalnya masih baru juga dan nggak tahu juga kalau di motor matic itu apa emang angle-nya seperti ini atau emang dari posisi penempatan mountingnya kurang ke atas atau gimana, saya juga tidak tahu. Mungkin kalau belum dicoba belum tahu hasilnya ya, jadi kalau kita udah tahu hasilnya itu akan kita koreksi lagi. Kalau emang gambarnya terlalu ke bawah, nanti kita akalin lagi biar angle-nya tuh pas, biar gambar dari bawah juga keambil, dari ke depan ambil, dan dari atas juga bisa kelihatan. Ya buat kalian juga yang lagi nonton, jangan lupa untuk di like, komen, dan share juga ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, saya minta subscribe-nya dari kalian, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti bagi saya. Dan ini udah memasuki Karangsinom mungkin ya, dan bentar lagi kita sampai di jalur Pantura Jalan Raya. Dan saya juga tidak tahu ya audionya ini jelas atau tidak, entah itu ngeresep atau kecil, saya tidak tahu. Apabila video dan kualitas suaranya ini kurang mengenakan di rekan-rekan, saya minta maaf, soalnya benar-benar masih banyak yang harus saya pelajari dan masih banyak juga yang harus saya koreksi ya.
Saya menggunakan action cam, kameranya itu dari merek Bipro 5 Alpha Edition Mark III. Ya mungkin kualitas gambarnya nggak terlalu jernih seperti para vlogger-vlogger yang udah banyak subscribernya, ataupun seperti para youtuber lainnya. Ya maklumlah, kita konten-konten dengan budget yang minim-minimnya. Makanya saya minta dukungan dari rekan-rekan untuk bantu support channel ini ya. Dan kita udah memasuki jalan raya Karangsinom. Kita cus OTW Karangsinom 44 km dan di jam 8.18 kita mulai start. Ini sebenarnya saya dengan kepala tegak lurus ke depan itu, soalnya kalau pakai helm full face itu agak susah lihat spionnya kalau kita tegak lurus ke depan. Tapi mau gimana lagi ya, mungkin angle kameranya harus kita tegak lurus ke depan gitu loh. Kalau kita nunduk kayak gini, spion kita aman, bisa lihat kanan kiri kita enak, tapi enggak, pengambilan gambarnya itu pas satu tidak gitu loh. Biasanya kalau saya itu gambarnya cuma kelihatan speedometer sama jalan cuman setengah gitu loh, nggak keambil awannya sedikit kan. Saya juga tidak tahu ya, apakah emang dari fitur kameranya atau salah penempatan dari kamera ini atau gimana gitu. Mungkin saya akan terus belajar dan terus belajar. Sesekali saya koreksi lagi dan koreksi. Nah, ini kita udah sampai di daerah Parean Girang, tepatnya itu di pasar Parean. Dan saya juga sesekali memegang mounting ya, karena soalnya 3M nya tuh agak mulai enggak terlalu ketat gitu loh tempelnya, jadi takut copot. Jadi saya sesekali megangin dan neken-neken biar tidak longgar. Dan saya juga mau ngetes seberapa lama ya daya kekuatannya ya baterai action cam Bipro 5 ini, apakah kuat untuk pemakaian 1 jam atau gimana, saya tidak tahu.
Dan ini untuk yang pertama kalinya saya ngevlog di motor-motornya atau riding baru pertama banget, jadi ngomongnya juga nggak tahu gitu loh, masih keder mau ngomong apa. Ya paling ngomong cuma sedapatnya aja gitu. Dan berhubung saya juga masih belum baik ya untuk berbahasa Indonesia yang benar dan lancar, masih kebanyakan ae, padahal warga negara Indonesia loh. Tapi ya apalah daya. Soalnya mah dulu ya waktu kecil sekolah lah, intinya ketika kita kecil terus bermain, kalau kita berbicara bahasa Indonesia tuh, kalau di zamannya saya tuh diolok-olokin gitu loh ketika ada yang ngomong dengan berbahasa Indonesia itu. Semisalkan kita lagi main nih sewaktu kecil, nah saya kan dari Indramayu nih, ngomongnya Jawa medok, mungkin kasar ya, lagi enak-enak ngobrol nih, woi ayo ga dolan mana menek mana mono. Nah terus ada tuh salah satu anak lah contoh ngomong berbahasa Indonesia, iya ayo kita main yuk. Nah itulah kita diolok-olokin pasti loh. Widih, kok si itu mah ngomongnya bahasa Indonesia. Paling kayak gitu loh. Ya semoga aja seiring berjalannya waktu saya lancar berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak kaku. Dan mungkin ini adalah sedikit hobi saya gitu loh, dari dulu ngambil video, ngambil gambar, terus habis itu editing itu dulu saya suka aktivitas kayak gitu loh. Cuman dulu mah di saat saya tidak punya apa-apa gitu loh, yang maksudnya tidak punya apa-apa tuh kayak seperti fasilitas seperti wifi itu tidak ada kalau dulu mah ya. Kalaupun ada juga mungkin mahal ataupun masih belum bisa untuk pasang wifi gitu loh. Terus HP itu dulu saya belum punya Android gitu loh. HP-nya tuh masih HP Nokia gitu loh. Dan tidak ada yang namanya Android. Ada sih Android, cuman ya kalau bagi kaum saya masih belum bisa gitu loh untuk beli HP Android. Ya walaupun sekarang alhamdulillah ya udah punya HP Android ataupun juga wifi di mana-mana, alhamdulillah. Di zaman sekarang itu apapun bisa gitu loh, walaupun istilahnya kita nggak punya apa-apa gitu.
Wah, ada dede bocil. Dede bocil bukan ya? Dan kita udah sampai di daerah Kalimenir. Kita santai aja ya guys, kita jalan dengan aman. Dan daerah Indramayu ini adalah sebagian besar wilayahnya wilayahnya itu sebagian di pesisir gitu loh. Ini juga pun di daerah Kalimenir, ini samping kanannya tuh laut gitu loh guys. Jadi selang jaraknya tuh berapa meter gitu loh. Tuh sebelah kanannya itu laut, tepian laut gitu. Udah deket banget sama air laut. Tuh lihat tuh kan deket banget. Tapi untungnya tuh tepiannya kayak dibatasin batu gitu loh guys. Jadi agak terhambat untuk pembibisan daratan gitu. Ada pemecah ombak, bukan pemecah ombak sih, kayak semacam tanggul gitu loh, buat menahan ombak biar tidak abrasi. Saya bingung juga mau ngomong apa loh, apalagi yang durasinya panjang. Saya itu biasa pulang itu kurang lebih 40 menit jarak dari antara Gabus Wetan ke Makrol itu. 40 menit itu kita dengan kecepatan yang 70 dan di jarak 24 kilometer ya. Kita memasuki daerah Playground dan bentar lagi kita memasuki kecamatan Makrol. Ini pun udah masuk ke kecamatan Makrol. Mungkin desanya desa Sukahaji kali ya. Sebelah kiri Sukahaji, sebelah kanan apa ya, Kongsi atau apa gitu, kurang paham ya. Apa ya, bingung guys mau ngomong apa. Mungkin baru pertama kali guys ya, jadi
saya agak bingung juga mau ngomong apa, topiknya apa, itu masih belum dapat gitu. Jadi ya untuk sekarang mungkin sepanjang perjalanan ngomongnya agak ngawur, agak ribet, masih kaku gitu, banyak kekurangan. Tapi ya apa salahnya kita untuk belajar gitu. Mungkin seiring berjalannya waktu atau seseringnya saya kegiatan kayak gini, mungkin juga nemu gitu loh, nemu untuk ngomongnya kayak gimana, ngobrolnya kayak gimana, biar enggak kaku tuh kayak gimana. Jadi ya mungkin ini adalah suatu kewajaran lah ketika seseorang melakukan kegiatan untuk pertama kalinya, itu bener-bener banyak kekurangan ya guys. Dan kita udah sampai di desa Patrol ya, ini di seberangan depan kecamatan Patrol. Dan kita selalu tetap berhati-hati ya guys. Dan ini udah deket banget, paling jarak 4 kiloan lah, 4 kilo lagi. Dan kita mau belok-belok, Pak, lihat kanan kiri, Pak, lihat kanan kiri. Nah, kita udah memasuki gang ya. Dan mungkin segitu aja ya guys ya. Kita mau beli susu buat hadiah anak saya.